Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, kami di sini tim pujian mengucapkan salam sekali lagi kepada semua jemaat yang berada di rumah masing-masing pada pagi ini. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat berkumpul untuk melayani saudara-saudara semua. Kiranya Tuhan akan memberkati ibadah kita hari ini. Untuk menghormati panggilan berbakti kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita membuka pembacaan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 hingga yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 hingga yang ke-6. Saya akan membacakan teks ini. Perasaan tenang dekat Allah. Ayat yang pertama, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada ialah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat yang terakhir, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Terima kasih. Mari sedang berjemaat berdiri bersama-sama dengan kami. Kita akan pujian ini jangan ragu lagi. Baiklah sidang jemaat yang dikasihi, sebelum kita
ke pujian yang seterusnya. Mari saya melayani saudara-saudari semua. Mari kita tunduk kepala. Saya akan pimpin dalam doa pembukaan ini. Allah Bapa yang berada di surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami mau datang di hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati dan penuh sukacita hati kami untuk memasuki ruangan ini Tuhan. Bapa di surga, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu khususnya ibadah kami pada pagi hari ini dari permulaan pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, inilah kami, pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai kami agar kiranya kami dapat memberikan berkat-berkat dan karunia yang kami ada ini untuk membangun gereja, bahkan jemaat-jemaat kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan ruangan, masa dan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Sekiranya kalau ada kuasa kejahatan, roh-roh iblis yang coba mengganggu persekutuan kami pada pagi hari ini, dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menghancurkan segala pengganggu-pengganggu dan apapun yang coba untuk melemahkan hati kami Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati bagi saudara-saudara kami juga yang berada di rumah saat ini. Kiranya kami akan dapat sama-sama merasakan berkat-Mu yang indah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami mau membuka acara kami ini hanya dalam nama-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara semua untuk mengangkat satu pujian ini. Di tengah-tengah badai ombak yang melanda dunia pada masa kini, wabah coronavirus, di mana kita masih lagi dalam berusaha untuk memutuskan rangkaian ini, dan kita serahkan semua itu kepada tangan Tuhan. Diletakkan di situ bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kita angkat pujian ini walau 1000 repot. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku pernah Kau tinggalkan. Meski langit tak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai lewat gelombang, pernah Kau tinggalkan diriku. Katakan walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan goyah sebab Yesus tanganku. Mari kita angkat ini. Katakan walau pernah ku ragukan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita hayati ucapan lagu ini. Ya Tuhan, setiap waktu dalam
Saya mengucapkan selamat hari Natal kepada semua jemaat yang baik di sana maupun yang ada di Kampung Kawayan ini dan yang ada di tempat-tempat kerja di mana saja berada, yang sedang mengikuti di dalam kebaktian ini melalui aplikasi. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalaupun kita tidak dapat merayakan bersama di dalam gereja, tetapi kita dapat merayakan di rumah masing-masing melalui aplikasi teknologi yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Sebab itu pada pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, yaitu di sebalik hadiah Natal. Kita masih hari Natal. Di sebalik hadiah hari Natal, saya mau membaca di dalam Injil Matius. Siapa ada bawa Alkitab? Sila buka di dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal 2 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Matius pasal 2 ayat 10 hingga ke-11. Jika sudah mendapatnya, kita akan baca sama-sama. Kita berdiri, kita sama-sama untuk membaca ayat 10 hingga 11 pasal 2. 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, yaitu orang-orang Majus itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenian, dan mur. Kita ulangi ayat 10 hingga 11. 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenian, dan mur. Mereka berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini kami mau sujud di kaki salib-Mu. Kami mau mendengar Engkau berbicara buat kami. Segala kuasa kegelapan yang coba menghalangi kami
untuk mendengarnya. Kami usir keluar dari tempat kami dalam nama Yesus. Tetapi kami mohon kiranya saat ini Engkau mencurahkan Roh-Mu bekerja supaya kami tertolong untuk mendengar, menikmati, menanggapi dan melakukan. Berbicaralah Bapa kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di sebalik hadiah Natal, maksud saya di dalam firman Tuhan ini ialah kalau disebut hadiah Natal itu ada di sebalik rahasia yang tidak banyak orang Kristen mengerti, memahami apakah itu hadiah Natal. Hadiah Natal ialah hadiah bagaimana Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, ke dalam dunia di dalam kelahiran tanpa campur tangan laki-laki, dan Yesus dilahirkan, dan Yesus adalah hadiah Natal. Natal itu dalam bahasa lain ialah Natal itu adalah kelahiran. Nah, mari kita lihat saudara, bahwa adapun dalam Matius pasal yang kedua dia berbicara mengenai dengan orang-orang Majus yang juga datang kepada Yesus pada waktu Yesus dilahirkan di Bethlehem. Nah, kita belajar untuk mengetahui latar belakang orang-orang Majus ini. Orang-orang Majus ini ialah disebut orang Majus, tetapi mereka tidak ditahu dari mana mereka datang. Hanya firman Tuhan menyatakan mereka datang daripada negara sebelah timur dari Israel. Berarti ada beberapa orang yang menafsirkan bahwa mungkin orang Majus ini datang daripada negara sebelah timur, yaitu mungkin daripada Media Persia, atau kita sebut hari ini di Iran ataupun di Irak, dari Irak. Kita tidak tahu, itu tidak ada dalam Alkitab, tetapi dari sebelah timur dari kedudukan negara Palestina. Berarti mereka itu adalah dari luar dari negara Israel. Setelah itu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perlu saya mau jelaskan, orang Majus ini bukan orang Israel. Mereka bukan orang Yahudi, bukan imam, bukan orang yang terpelajar dengan Alkitab, tidak. Tetapi mereka luar biasa, sebab mereka orang yang giat mencari di mana Yesus dilahirkan. Kenapa orang berkata, orang ini giat? Sebab dari persembahannya. Orang yang giat adalah dibuktikan bagaimana mereka menyembah Yesus yang dilahirkan itu dan mempersembahkan hadiah yang berharga pada ketika itu dan sekarang ini juga, yaitu emas, perak, emas, kemanian, dan mur. Emas, kemanian, dan mur itu adalah barang-barang yang berharga, saudara. Tetapi mereka sanggup memberi. Berarti menunjukkan betapa besarnya sukacita yang mereka terima setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, orang mengenal mereka sebagai pengkaji bintang. Kenapa? Sebab Tuhan bukan seperti Maria, Yusuf, dan juga para gembala, karena Allah mengutus malaikatnya datang kepada mereka. Orang-orang Majus ini ialah melalui intelektual mereka, pemikiran yang mereka sudah terpelajar dan mereka mengkaji bintang. Tuhan menggunakan bintang yang mereka kaji sampai mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi kita akan melihat di sini saudara bahwa cara Tuhan, bagaimana Dia menarik dan membawa kita kepada keselamatan tidak sama, tetapi yang samanya ialah setiap orang harus datang kepada Tuhan Yesus. Emas, kemanian, dan mur. Persembahan mereka ini 3. Sebab itu ada orang kata, 3 orang Majus. Sebenarnya tidak ditunjukkan oleh firman Tuhan berapa orang Majus itu. Tetapi karena persembahannya 3, mereka kata mereka ini adalah 3 orang.
Karena mereka persembahkan emas, oh mereka kata, oh ini orang-orang yang beradab. Karena mereka dipimpin oleh kajian mereka terhadap bintang, oh mereka kata, oh ini ahli sains, orang yang intelektual. Dia tidak salah, sebab mereka datang dengan intelektual, bukan karena mereka ini adalah orang-orang yang terpelajar dengan Alkitab. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat ada di sebalik pengertian yang sangat besar di dalam persembahan mereka pada waktu Yesus dilahirkan. Yang pertama, mereka mempersembahkan emas. Emas itu sampai pada hari ini nilainya adalah sangat tinggi dibandingkan dengan harta yang lain. Emas itu adalah diagungkan, bahkan dicari oleh semua orang seluruh dunia, karena emas itu nilai yang tertinggi. Kenapa mereka mempersembahkan emas itu? Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Secara tidak sadar mereka dipakai Tuhan. Mereka dipakai Tuhan melalui persembahan mereka itu, seolah-olah mereka menubuatkan misi Allah di dalam kelahiran Yesus. Emas menunjukkan yang terbaik. Allah telah memberikan, telah menghadiahkan Yesus kepada kita yang terbaik. Hadiah itu adalah yang paling terbaik, tidak pernah dunia beri. Karena Yesus adalah Allah sendiri yang turun menjelma menjadi manusia, dan Dia adalah hadiah terbaik Allah kepada manusia, supaya manusia dibebaskan dan diselamatkan dari dosa. Ini hadiah yang terbaik. Di sebalik dari persembahan ini, seolah-olah seakan-akan mereka ini adalah bernubuat bahwa Yesus yang lahir itu adalah persembahan yang terbaik, yang tidak ada taranya, tidak ada bandingnya, karena Allah telah memberikan hadiah yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus kepada kita. Yang kedua ialah mereka mempersembahkan kemanian, orang Majusi. Mereka menubuatkan secara tidak sadar bahwa mereka sudah melihat bagaimana Yesus Kristus telah membuat manusia harum dan menyenangkan hati Allah. Yang sebelumnya, oleh karena dosa, manusia itu tidak menyenangkan hati Allah. Tapi oleh karena Yesus Kristus yang diterima oleh setiap orang yang menerima Yesus, percaya pada Yesus, menjadi harum dan menyenangkan hati Allah. Saudara yang dikasih, kemanian digunakan oleh orang-orang pada zaman itu untuk menyambut orang-orang kenamaan. Bahkan dari agama lain kita akan melihat mereka juga guna kemanian untuk dewa mereka. Jadi kemanian itu adalah untuk orang yang tertentu, yang terhormat, yang layak dipersembahkan suatu pujian. Jadi kemanian adalah satu keharuman yang menyenangkan. Saudara yang kasih, Yesus dapat mengharumkan manusia untuk menyenangkan hati Allah. Kita diterima oleh Allah bukan karena kita baik, tapi karena kita diharumkan oleh Yesus Kristus, sehingga kita boleh menyenangkan hati Allah. Mur, persembahan mur ini adalah secara tidak sadar bahwa mereka telah menubuatkan bahwa Yesus mati untuk manusia. Sebab mur ini adalah satu rempah yang digunakan oleh orang pada waktu untuk menghormati jenazah. Mayat itu ditabur dengan mur, pertama supaya dia tahan, dan yang kedua supaya itu adalah satu penghormatan bagi yang meninggal. Mereka seakan-akan mereka telah melihat bahwa Yesus akan jadi korban untuk kita. Walaupun mereka tidak terpelajar dengan Alkitab, walaupun bukan guru agama atau sebagainya, bukan orang Israel, bukan umat Allah yang benar, tetapi mereka dipakai Tuhan untuk melihat siapa Yesus. Dia adalah korban. Sebab itu saudara yang dikasih, 3 persembahan yang
dipersembahkan pada hari Natal, Yesus lahir, yang dipersembahkan oleh orang-orang yang sampai hari ini latar belakang tidak ditahu, nama mereka pun tidak disebut, adalah sangat berharga di mata Allah dan kita. Kenapa? Sebab mereka sudah memberitakan misi Allah di dalam kelahiran Yesus Kristus. Dapat kita simpulkan bahwa Allah telah memberikan kepada kita hadiah yang terbaik. Yesus adalah hadiah yang terbaik, sebab Dia menjadi korban untuk membebaskan kita dari dosa. Dunia tidak membebaskan kita dari dosa. Tidak ada agama yang boleh membebaskan kita dari dosa. Yesus membebaskan kita. Dialah hadiah yang diberi Allah pada manusia. Sebab Yesus menjadi korban untuk dosa kita, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan, dan orang yang percaya itu menjadi harum yang menyenangkan hati Allah. Ingat saudara, Natal adalah pemberian yang sangat luar biasa. Kelahiran Yesus hadiah yang terbesar dan termahal. Sebab itu saya mau mencoba saudara pagi, apakah hadiah yang terbaik yang Anda sudah persembahkan kepada Yesus? Jangan tanya apa yang Allah telah beri kepada saya. Jangan tanya bila Tuhan memberkati saya, karena Tuhan sudah melakukan. Dia telah memberikan kepada kita yang tidak ada belum bandingnya, mahalnya tidak dapat dibandingkan apa yang dunia beri kepada kita. Yesus telah diberi untuk menyelamatkan kita. Yesus mati bagi kita. Yesus telah menyenangkan hati Allah karena Dia telah melakukan menggenapi hukum Taurat. Saudara yang dikasihi, apakah hadiah yang terbaik yang kita beri kepada Allah, kepada Yesus? Apakah kita sudah menjadi puji-pujian bagi Allah? Apakah kita telah menggunakan segenap hidup kita memuji dan memuliakan Allah? Apakah kita siap berkorban bagi Tuhan? Ingat saudara, Yesus berkorban bagi kita. Jangan tanya apa yang Tuhan telah lakukan. Sudah Tuhan Yesus lakukan. Dia menjadi korban bagi kita. Tetapi apakah kita sudah siap berkorban untuk Dia? Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ada seorang pemimpin, dia berucap, jangan tanya apa yang kerajaan lakukan untuk Anda, tapi tanya pada diri Anda, apakah yang sudah Anda lakukan untuk membantu kerajaan? Sebab itu pada pagi ini saya mau bertanya, apakah yang terbaik yang kita sudah beri kepada Tuhan? Yang paling terbaik adalah persembahkanlah tubuh, segenap hidup, kebolehanmu, segala yang terbaik yang engkau anggap baik, beri kepada Tuhan. Jangan beri apa yang tidak baik bagi Tuhan. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Talenta, apakah kepandaian, apa yang ada padamu yang engkau anggap itu layak untuk Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan, berikanlah kepada Dia. Saudaraku yang kekasih, jangan berikan hidupmu untuk dunia, karena bukan dunia yang memberi hadiah yang termahal, tetapi Yesus adalah hadiah yang termahal. Berikanlah kepada Dia hidupmu, saudara. Berilah puji-pujian bagi Allah, karena Anda telah menerima kemenyan, puji-pujian yang mengharumkan dan menyenangkan hati Allah. Apakah kita siap berkorban? Yesus sudah siap berkorban untuk dosa kita dan telah menyelamatkan kita. Persembahkanlah dirimu, berikanlah dirimu kepada Tuhan. Jangan kata, oh aku sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan bukan persembahan saja yang Dia beri, tetapi Dia telah memberi nyawanya untuk kita, saudaraku. Jangan kata, oh saya sudah berpuluh tahun menjadi orang Kristen yang telah memuji-muji Dia. Jangan beri kepada itu. Sebab bukankah Yesus yang telah membuat kita boleh menyenangkan hati Allah? Tetapi pikirkan, apa yang Anda lakukan itu, apakah menyenangkan hati Tuhan? Mari kita berdiri untuk berdoa. Tuhan Yesus, ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur kalau firman-Mu telah menyadarkan kami bahwa hadiah yang terbaik, hadiah yang termahal telah Engkau beri kepada dunia,
yaitu melalui kelahiran Yesus, anakmu yang tunggal. Bahkan oleh Yesus kami diselamatkan. Oleh Yesus kami menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Oleh Yesus kami telah diganti tempat kami di kayu salib. Dia telah menggantikannya. Dia menjadi korban bagi kami. Saat ini Tuhan, biar firman-Mu terus bekerja, supaya kami terus memberi yang terbaik kepada Tuhan, supaya kami mengharumkan nama Allah di hadapan semua orang di dalam dunia ini. Kami memberitakannya betapa besarnya pengorbanan Yesus bagi kami. Ini kami siap dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas pengorbanan-Mu, atas pemberian-Mu yang luar biasa. Kami siap. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih firman Tuhan yang begitu indah yang telah kita dengar dan pelajari pada pagi hari ini. Kiranya kita sama-sama saling diberkati melalui firman yang telah disampaikan sebentar tadi. Terima kasih kepada penyampaian sebentar tadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baiklah sebagai sidang Jumat yang dikasihi dalam Kristus, sebagai pujian penyambutan dan seterusnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Jangan
seterusnya berdoa untuk persembahan persepuluhan sebentar tadi kita telah persembahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaktian hari ini yang telah Engkau sertai dan lindungi. Kami berdoa, putuskanlah rantaian COVID-19 dan selamatkanlah umat-Mu di seluruh dunia. Kami berdoa kiranya semua jemaat yang kami layani, semua saudara-saudara keluarga kami, semua saudara-saudara seiman di mana saja, kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya mereka juga tetap kuat, teguh, dan terus menjadi orang yang siap dipakai Tuhan untuk mengharumkan nama Tuhan di seluruh dunia. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua pastor-pastor yang melayani di seluruh dunia. Kiranya Tuhan terus menguatkan, memberikan hikmat, kuasa, kemampuan untuk melayani. Kami berdoa untuk pelayanan di Gereja Baptis Tawayari, Gereja Baptis Sunduron. Kiranya Tuhan terus bekerja, Engkau terus memberi kekuatan baik kami yang melayani maupun semua jemaat yang kami layani. Kalau ada yang sakit, kami sembuhkan dalam nama Yesus. Dan berdoa untuk semua anak-anak kami yang bersekolah, karena Tuhan Engkau siapkan mereka untuk masuk ke sekolah rendah, menengah, dan seterusnya. Biar semua mereka menerima hikmat dari Engkau untuk terus belajar. Lindungi mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan daripada COVID-19 dan segala gangguan. Yang berdoa untuk Elni yang akan kembali ke pelataran depan dan seterusnya untuk masuk praktikal. Tempatkan dia di mana Engkau mau untuk dia melayani, dan juga Engkau akan beri kecukupan, kekuatan, kesehatan yang baik dan hikmat untuk dia melayani. Dan berdoa Bapa di surga untuk semua jemaat yang jauh yang tidak dapat bersama dengan jemaat dan keluarga untuk merayakan Natal tahun ini. Karena Tuhan memberi kekuatan untuk mereka terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah memberkati kami. Berkat yang telah kami terima sangat besar yang telah Engkau beri buat kami. Kami berdoa kiranya persembahan persepuluhan yang telah kami persembahkan sebentar tadi, Engkau menerimanya dan Engkau pergunakan untuk menyokong dalam pekerjaan memperbesarkan berita Injil-Mu di seluruh dunia. Berkatilah setiap tangan yang memberi persembahan dan persepuluhan ini. Dengan limpah kami pohon untuk mereka yang bekerja, yang bersekolah, dan juga yang sedang mencari kerja. Engkau buka jalan untuk mereka mendapat kerja. Dan bagi mereka yang sudah bekerja, buat mereka mendapat kasih daripada majikan mereka. Dan berkati setiap kebun kami, setiap usaha jemaat yang kami layani. Dan kami semua serahkan itu dari Tuhan, Engkau memberkati. Berkatilah semua orang yang dalam kekurangan dan tidak dapat memberi, supaya mereka juga didorong untuk terus memberi persembahan, persepuluhan, menyokong pekerjaan Tuhan, di samping diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mendengar dan memberkati kami. Dalam nama Yesus